Salam, semangat pagi saudaraku semua. Pagi ini saya berada di tepian sungai kecil. Saya akan coba memancing pagi ini dengan umpan berupa ulat. Mudah-mudahan hari ini saya bisa mendapatkan ikan, saudara. Sepertinya umpan saya yang dari ulat tidak dimakan oleh ikan, atau barangkali memang di sini tidak ada ikan, saudara. Dan bagi saya mancing itu bukan sesuatu yang cukup mudah. Mancing itu cukup sulit buat saya, kecuali mancing di empang atau kolam pemancingan itu sangat mudah, saudara. Namun saudaraku, ternyata mancing yang paling mudah dilakukan adalah mancing emosi atau mancing pertengkaran atau konflik. Itu sangat mudah. Di kitab Misle atau Amsal pasal 29 ayat yang ke-22, di sana dikatakan orang yang marah menimbulkan pertengkaran dan yang empunya amarah akan ada banyak pelanggaran. Jadi Bapak Ibu, kalau orang sedang marah, dia akan mudah memancing atau menimbulkan terjadinya pertengkaran atau perselisihan atau bahkan perkelahian, saudara. Bahkan kalau orang memiliki amarah di dalam dirinya, maka seringkali akan ada banyak pelanggaran diperbuat oleh orang yang sedang marah tersebut. Di kitab Tehillim atau Mazmur pasal 4 ayat yang kelima, di sana dikatakan, marahlah tetapi janganlah berdosa. Berbicaralah dalam hatimu sendiri di atas tempat tidurmu dan tenanglah. Walaupun kita tidak boleh menjadi pemarah yang bisa menimbulkan pertengkaran, tetapi kadangkala kita bisa marah. Dan firman Tuhan menasihatkan kalau kita marah jangan sampai matahari terbenam. Artinya setelah matahari terbenam, amarah kita sudah harus reda. Dan kita tidak boleh menyimpan marah dan amarah tersebut, saudara. Dan ketika marah, orang bisa saja berbuat dosa. Kita boleh marah tapi jangan sampai berbuat dosa. Poinnya di situ, saudara. Jadi orang yang sedang marah itu sangat mudah memancing pertengkaran, memancing perkelahian, dan bahkan juga perbuatan pembunuhan dan kejahatan-kejahatan serta dosa-dosa yang lain. Tetapi tidak berarti bahwa kita ini tidak boleh marah. Marah oleh karena sesuatu yang keliru, yang kita ingin meluruskan, atau kita dalam rangka melakukan proses pendidikan, pengajaran kepada anak, justru hal itu harus kita lakukan. Ketika kita sebagai orang tua melihat anak kita berbuat sesuatu yang tidak benar, berbuat sesuatu yang tidak pantas, yang tidak bertanggung jawab, yang memalukan, apalagi berdosa di hadapan Tuhan, kita harus menegurnya dengan kasih, tetapi bila perlu bahkan kita harus marah. Jangan saudara mendiamkan anak saudara ketika berbuat sesuatu yang tidak benar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pertengkaran juga bisa dipancing atau ditimbulkan oleh karena ada kebencian di dalam hati seseorang. Kitab Misle atau Amsal pasal 10 ayat 12 katakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Orang yang memendam kebencian sangat mudah memancing pertengkaran, memancing perkelahian, menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Karena itulah kadangkala di dalam lingkup rumah tangga, di lingkungan kerja, bahkan di dalam lingkungan masyarakat seringkali terjadi pertengkaran, seringkali terjadi percekcokan, bahkan juga perkelahian. Oleh karena apa? Karena di dalam diri seseorang tersebut, baik antara suami dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang lain, ada kebencian yang mendalam, karena ada perasaan tidak suka dengan orang tersebut, maka sangat mudah terjadinya pertengkaran. Hanya karena hal-hal yang sepele, hal-hal yang
tidak seharusnya menimbulkan kemarahan, tetapi karena ada kebencian di dalam dirinya, maka dia bisa marah dan bisa berbuat sesuatu yang sangat merugikan, baik dirinya maupun orang lain. Lalu yang ketiga, saudara, hal yang sangat mudah menimbulkan pertengkaran atau memancing terjadinya pertengkaran adalah karena kesombongan di dalam dirinya. Di kitab Misle atau Amsal pasal 13 ayat 10, sabda Tuhan katakan, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi hikmat ada bersama mereka yang menerima nasihat. Jadi Bapak Ibu, orang seringkali marah, orang seringkali bertengkar, berselisih, dan melakukan sesuatu yang lebih jauh dari itu karena ada kesombongan di dalam dirinya. Saya pernah menyaksikan sebuah video Bapak Ibu di mana seseorang yang mengendarai mobil, dia menabrak motor dari seseorang. Dan ketika di depan toko tersebut orang yang memiliki motor tersebut keluar, justru yang marah adalah pemilik mobil tersebut. Seharusnya yang marah adalah pengendara motor tersebut, karena ketika dia parkir, mobil tersebut menabrak kendaraannya. Tetapi yang terjadi adalah justru pemilik mobil tersebut memarahi, bahkan memukul si pemilik kendaraan. Hal itu terjadi, saya yakin, karena ada kesombongan, keangkuhan di dalam diri pengendara mobil tersebut. Dan barangkali dia sedang marah, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara punya hobi mancing, sesekali silahkan mancing ikan, baik di kolam ikan sendiri atau di kolam pemancingan atau di alam bebas, bersama dengan teman saudara, bersama dengan keluarga saudara, anak-anak. Itu waktu yang baik juga, sesekali perlu memang, tetapi jangan sampai kita mudah untuk sekali lagi memancing pertengkaran, memancing perkelahian, memancing perpecahan di dalam kehidupan setiap kita. Baik dalam lingkup keluarga, baik dalam lingkup masyarakat, terutama juga dalam lingkup gereja. Demikianlah apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara, kiranya memberkati dan menguatkan kita semua, memberikan hikmat kepada kita, dan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya. Tetap semangat selalu Bapak Ibu. Tuhan Yesus Hamasiah atau Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.